Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah kesaktian Pangeran Mojopahit bagian 1. Pengembaraan Pangeran Gagak Sinangling, putra Prabu Gerindra Wardana. Dikutip dari harianmerapi.com 11 Maret 2022. Pangeran Gagak Sinangling adalah salah satu anak tak resmi Raja Majapahit Gerindra Wardana. Ia lahir dari rahim salah satu abdi dalem. Namun demikian, Pangeran Gagak Sinangling merasa sedih dan tidak tega melihat kondisi keraton Majapahit yang sungguh memprihatinkan. Semua sudah carut marut, tak ada lagi kedamaian, kerukunan, dan keamanan dalam kebersamaan hidup yang tentram. Justru yang menonjol permusuhan, dengki, iri, berebut kekuasaan antar sesama dalam keraton, perang kecil-kecilan, bunuh-membunuh antar sesama kerabat Majapahit. Kewibawaan raja merosot tajam, dirongrong oleh kerabat sendiri, menyebabkan kepercayaan rakyat juga semakin surut terhadap pemerintahan yang lemah. Keadaan seperti ini diperparah lagi oleh orang-orang yang punya kepentingan politik dengan Majapahit, meski mereka bukan sentana dalam keraton. Bahkan sekedar seorang lurah prajurit Wiratamtama pun, asal memiliki bala cukup banyak dan cukup kuat, berani merebut kedudukan seorang sentana dalam sekaligus menggantikannya. Pangeran Gagak Sinangling adalah si anak jadah putra dari Gerindra Wardana dengan seorang sentana dalem kaputren. Anak muda berilmu kanuragan yang sangat mapan dan sakti itu tidak tega melihat Majapahit yang dulu berwibawa didukung oleh prajurit-prajurit Wiratamtama yang gagah berani. Bahkan musuh akan berhitung 1000 kali jika harus menghadapi Majapahit. Tetapi kini wibawa kerajaan besar itu telah hancur, terinjak-injak ketamakan, terbenam di lumpur kenistaan akibat sentana-sentana dalem yang tidak tahu diri, mau menangnya sendiri dengan meraup banyak kedudukan dan pangkat untuk dirinya dan kelompoknya. Tetapi apalah daya dirinya hanyalah seorang yang tidak memiliki hak apapun juga di lingkungan keraton lantaran kelahirannya yang tidak resmi. Meski ayahnya seorang raja, namun ibunya permaisuri bukan, selir pun bukan. Rama Prabu, agaknya situasi sudah tidak mungkin lagi diselamatkan, kata Pangeran Gagak Sinangling. Ya, kamu boleh pergi untuk mencari ketenangan diri, jawab ramanya. Sebagai seorang ayah, Gerindra Wardana tidak habis pikir. Semula dirinya adalah raja kerajaan Keling di sebelah timur Kediri. Namun berkat kesaktiannya yang luar biasa, itulah beliau dapat membunuh Kertabumi Raja Majapahit pada tahun 1478. Gerindra Wardana lalu menjadi Raja Majapahit hingga kini. Dan dari seorang wanita yang digaulinya, kemudian lahirlah Pangeran Gagak Sinangling. Gagak Sinangling, Rama akan tetap berada di keraton dan tetap berusaha memperbaiki situasi kerajaan yang porak-poranda ini, semoga bisa bertambah baik. Sedangkan kepergianmu akan ditemani udara, anak Kipatih Empu Tahan, kata Prabu Gerindra Wardana menepuk bahu patihnya yang duduk di sampingnya.
Betul pangeran, anakku Udara sudah sanggup menemanimu kemanapun engkau ingin pergi mencari kedamaian hati, kata Kipatih Empu Tahan. Raja Majapahit Prabu Gerindrawardhana meminta anaknya Pangeran Gagak Sinangling untuk mengungsi mencari ketenangan. Perjalanan pengembaraan Gagak Sinangling dimulai dengan meninggalkan kota Raja Majapahit dengan ditemani Udara, anak Kipatih Empu Tahan. Kepada prajurit Jagaregol, kedua anak muda yang tampan dan sopan ini berpamitan. Tujuannya belum mengerti kemana. Yang jelas mereka berdua hanya mengikuti arah di mana matahari terbenam dan menghilang dari ufuknya. Adi Pangeran Gagak Sinangling, apa kamu sudah mempunyai gambaran tentang pengembaraan kita? Tanya Udara di tengah perjalanan. Dia memang beberapa tahun lebih tua daripada Pangeran Majapahit itu. Kakang Udara, gambaran secara khusus sih tidak. Aku hanya berkali-kali bermimpi dalam suatu perjalananku. Aku ketemu seorang panembahan sakti yang bersedia memberikan ilmunya kepadaku, jawab Pangeran Gagak Sinangling. Udara mantuk-mantuk. Aku juga bermimpi ketemu perawan cantik di Sendang Beji. Sendang Beji itu di mana? Aku juga belum tahu. Makanya mari bersama-sama kita cari, ajak Udara. Kedua pemuda Majapahit itu begitu bersemangat melangkahkan kaki menyusuri jalanan yang berdebu. Semakin lama perjalanan mereka semakin menjauhi kota Raja Majapahit dan mulai memasuki wilayah pedesaan. Matahari sudah meninggi, sinarnya tajam menyorot ke bumi, menjadikan udara siang begitu panasnya. Dahaga mulai terasa, kerongkongan serasa kering, dan lapar pun mulai menggelitik perut. Adi, rasanya perutku mulai lapar. Maaf ya, aku akan memetik jambu air di pohon itu, kata Udara. Pangeran Gagak Sinangling mengangguk, membenarkan pendapat teman seperjalanannya. Dalam hati dia menduga-duga kalau temannya itu memiliki ilmu kanuragan yang mumpuni dan tentu sudah pernah berguru di beberapa padepokan. Kau pernah berguru kemana saja, Kakang Udara? Tanya Pangeran Gagak Sinangling. Soal berburu sih ke banyak tempat aku pernah mencoba. Bahkan di sekitar tempat ini kalau tidak salah aku pernah berguru kepada Panembahan Sajodo. Di mana perguruan itu, Kakang? Kita berjalan lagi ke arah selatan, kira-kira setengah hari. Setelah sampai di sebuah ngarai, kita belok ke barat, menyusuri jalan yang menurun. Nanti setelah matahari cukup rendah, di arah barat kita akan menjumpai sebuah paguron, Udara menjelaskan. Demikian kisah pengembaraan Pangeran Gagak Sinangling bagian 1. Sampai bertemu lagi di bagian selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.